Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Indonesian History, channel telusur, sejarah, dan education. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja selama masa pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun dan selalu pakai masker jika keluar rumah. Nah, saat ini Indonesian History sedang berada di Surabaya Utara. Tepatnya di Kecamatan Kedung Cuek, ada sebuah bangunan kuno yang katanya adalah gudang yang dulu sempat digunakan sebagai tempat penyimpanan peluru pada saat zaman perang pada masa kolonial Belanda. Dan bagaimana keseruan telusur kita pada sore hari ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama kami. Tidak akan ada habisnya jika kita mau untuk menelusuri tempat-tempat yang bersejarah. Di kawasan Surabaya Utara terdapat sebuah benteng yang konon adalah peninggalan zaman pada masa kolonial Belanda. Benteng ini berlokasi di area yang sangat jarang dijamah masyarakat, jauh dari perkampungan, dan tidak sembarang orang boleh masuk. Sebab setelah Indonesia merdeka pada 1945, benteng ini diambil alih oleh Tentara Nasional Indonesia dan digunakan sebagai tempat untuk penyimpanan alat amunisi persenjataan. Bisa kita saksikan di sebelah ruangan yang lain juga terdapat seperti aula yang memang dulunya memang digunakan sebagai tempat untuk berjaga. Namun jika dilihat dari tata letaknya memang seperti tempat penjagaan karena terdapat sebuah tangga, dan di sini juga ada tempat yang memang ya digunakan sebagai tempat untuk berjaga. Nah, seperti ini. Dan jika kita lihat dari bangunannya pun masih terasa sangat kokoh sekali. Jadi lunturnya cat atau memang keroposnya dari tembok-tembok ini memang tidak mempengaruhi dari segi bangunan ini sendiri yang memang bisa disimpulkan keawetannya. Nah, seperti ini. Dan kalau bisa kita lihat seperti ini memang khas sekali dengan bangunan Eropa. Jadi memang kebanyakan tempat yang ada di Indonesia itu kalau memiliki dimensi yang seperti ini, ya seperti ini, bentuknya seperti ini, rata-rata itu adalah bangunan peninggalan pada zaman dahulu. Kebanyakan arsitekturnya dari bangsa Eropa. Secara wilayah, benteng ini memang sangat strategis, terbukti dengan letak pembangunannya yang berada di pinggir laut. Jika kita amati, benteng ini masih diupayakan untuk tetap terlihat orisinil sebagaimana zamannya. Secara hukum, benteng ini masih menjadi wilayah dari TNI Angkatan Darat. Teman-teman semuanya, untuk wilayah yang sebelah sini itu memang lebih mirip seperti kantor yang dulu digunakan untuk sebagai tempat administratif. Berbeda dengan bentuk bangunan yang di sebelah sana. Kalau sebelah sana itu memang yang benteng ini memang digunakan untuk menghalau musuh dari area serangan dari laut. Tapi kalau yang ini sangat beda sekali karena di sini sama-sama terdapat gundukan pada sebelah kanan dan kirinya. Terdapat gundukan tanah mirip seperti benteng ini seperti disamarkan agar tidak begitu mencolok untuk bangunannya sendiri. Ya, jadi bisa kita saksikan untuk di area sini. Ya, memang untuk lokasi dan tempatnya sendiri memang agak berbeda dari bangunan yang kita kunjungi yang tadi, karena kita bisa saksikan ada sebuah
besi-besi seperti itu, besi bulat-bulat itu kayaknya seperti sebuah pipa, entah itu digunakan untuk saluran ventilasi, sama seperti bangunan yang satunya tadi di bunkernya, atau untuk apa kita tidak tahu. Nah ini seperti ini, dan sayangnya memang ya lokasinya seperti ini. Dan untuk bangunan yang sebelah sini sendiri, di depan dari kantor yang saya sebutkan tadi, ada salah satu bangunan yang saya simpulkan ini mirip seperti bisa kita lihat sendiri. Ini seperti kolah air yang memang dulu digunakan sebagai tempat untuk menyimpan air pada saat mungkin tentara mau mandi atau apa, tempat menyimpan air, dan itu sebagai tempat untuk mandinya. Oke. Jadi kurang lebihnya memang tempatnya sama. Maka dari itu saya menyimpulkan bahwa ini tempat untuk, mohon dikoreksi ya. Surabaya sih, terus nemu di itu. Oh gitu. Ya ya ya. Biasanya yang dilakukan benteng apa aja ya Mbak? Foto. Ya buat selfie gitu ya. Iya, terus sama itu dilihat-lihat di dalamnya itu ada apa aja, bangunannya ya apa. Lebih dijaga, tetap dipertahankan dalam bentuk aslinya, nggak dirubah-rubah ya. Iya, terus Tetap diperkenalkan juga ke masyarakat Surabaya luas, juga di luar Surabaya juga boleh. Kalau di sini tuh ada benteng. Iya benar. Soalnya saya rumahnya justru nggak deket sini kan, Bulak Cumpat, daerah sini. Tapi baru kali ini. Iya, baru kali ini, baru tahu juga kalau ada benteng di sini gitu. Khusus untuk tempat yang di wilayah sini berada sangat dekat di pinggiran dari pantai sendiri. Memang dahulu itu jika ibarat musuhnya berada di tengah lautan akan menyerbu wilayah sebelah sini, maka mungkin tempat ini digunakan sebagai area untuk melihat seberapa dekat musuh itu akan menyerang kita. Jadi kalau kita lihat di film-film, ya seperti ini penampakannya. Jadi hampir sama. Yang di bawah ini, jadi ini seperti tempat di mana kita biasanya melihat seperti tempat rel kereta api. Jadi ini ada besi dua yang ditanam, dua di sebelah kanan, dua di sebelah kiri. Jadi kemungkinan dulu digunakan sebagai tempat untuk kayak berjalan mungkin ya, kayak berjalan gitu. Jadi itu ada relnya, itu terlihat sangat jelas sekali. Di sana relnya itu jadi mungkin tempat untuk ya kayak naik kereta api gitu mungkin ya. Ini seperti itu, jadi dari sana bisa diseret. Jelas sekali di sini. Ini seperti rel kereta. Mungkin dulu itu sebagai tempat untuk moda dari alat itu sendiri. Jadi dari sini kemungkinan seret itu atau tempat untuk sebagai menaruh meriam yang ada rodanya seperti itu, mungkin juga kemungkinan jadi diarahkan ke laut. Jadi ketika ada musuh yang memang akan menyerang ke area sini, mungkin langsung tembak. Ini ada namanya benteng, tapi orang tidak bisa masuk ke sini. Alasannya kenapa? Karena di sini tempat penyimpanan gudang amunisinya Angkatan Darat khususnya. Gitu. Jadi memang tempat terlarang. Jadi
semenjak Belanda Menginvasi. tidak menduduki di sini, itu kan dikuasai Indonesia. Jadi kedua Indonesia dipergunakan sama angkatan darat itu sebagai gudang amunisinya angkatan darat. Dengan adanya gudang amunisi angkatan darat di sini, maka warga masyarakat di sini cuma tahu ceritanya saja, dengar bahwa di situ ada gudang amunisi, tapi tidak boleh masuk karena tempat terlarang. Baru kali ini aja yang boleh masuk ini ya Pak? Baru kali ini karena memang munisi atau senjata munisi yang di sini tuh semenjak adanya Suramadu sekitar tahun 2005, paling enggak ya mulai 2005 sampai 2008 kalau nggak salah itu mulai ada penggeseran munisi. Jadi munisi di sini tuh dipindah ke Malang karena persyaratan sebagai gudang amunisi tidak layak karena dengan keramaian di sekitarnya. Jadi sudah tidak pantas kalau di sini udah mau digunakan sebagai tempat atau karena lingkungannya ramai kan. Terus kenapa baru masyarakat sekarang diperbolehkan masuk? Karena pimpinan menghendaki, jadi sudah waktunya untuk masyarakat mengetahui bahwa di sini bukan cerita saja, tapi ada sejarahnya benteng Belanda, peninggalan zaman Belanda itu. Makanya dibuka, dibersihkan, biar masyarakat datang ke sini tidak takut, biar bisa cerita ke teman-temannya atau ke anak cucunya mungkin. Benteng ini apa sudah diresmikan ya Pak? Sudah menjadi cagar budaya oleh pemerintah Surabaya? Belum ada. Belum. Jadi kalau cagar budaya yang menyatakan cagar budaya mungkin dari pihak pemerintah kota. Ini masih wilayahnya Angkatan Darat. Oh sini ya Pak ya? Iya, ini masih wewenangnya Angkatan Darat. Jadi tidak ada disebut untuk pariwisata atau apa, tidak, cuma dibersihkan aja biar orang mengetahui bahwa di sini tempat ada peninggalan zaman Belanda gitu aja. Jadi dibersihkan dengan tujuannya orang biar tidak takut. Kalau disebut cagar budaya belum, karena cagar budaya harus melalui tahapan-tahapan toh. Iya benar. Jadi ada surat yang sudah menyampaikan bahwa ini cagar budaya. Memang ada dari pihak Kutamati atau dari pemerintahan itu sudah mendeteksi atau mencari informasi, menggali-gali data atau informasi tadi, apakah gudang amunisi yang ada di Gedung Jawa ini sudah layak disebut cagar budaya atau belum. Iya benar. Iya, jadi kalau itu sampai saat ini kalau tidak ada tembusan dari pihak pemerintah ke Angkatan Darat atau khususnya ke Pak Adam itu bahwa ini merupakan cagar budaya, jadi belum ada. Kalaupun ada seharusnya dari pihak Angkatan Darat harus ditembusi. Iya benar. Gitu. Biasanya yang dilakukan sama orang-orang sini yang berkunjung ke benteng ini apa aja ya Pak ya? Saya kira kalau orang-orang di sini yang jelas keluarga itu dia mengagumi dengan benteng ini, makanya dia mengambil foto-foto. Foto kemungkinan Mbak sendiri juga benar sekali mengalami atau tadi ke sana juga membuktikan sendiri apa yang dikerjakan Mbak. Saya kira sama dengan situ, kan? benar dengan bangga ini bahwa ada peninggalan zaman Belanda. Terus kedua ini saya juga ambil kenang-kenangan atau foto, benar gitu, Pak. Biar dapat diceritakan ke saudara-saudara atau temannya yang lain. Saya kira cuma itu aja. Benar. Saya sendiri aja Pak, orang Surabaya juga baru kali ini tahu. Makanya gitu Pak. Memang dulu tidak diperuntukkan umum datang ke sini. Karena kalau diperuntukkan umum yaitu tadi dalam kondisi gudang yang belum terawat,
jadi rawan kalau untuk orang umum masuk. Jadi ini aja juga kalau memang di tempat wisata, bukan tempat wisata cagar budaya belum. Jadi kita cuma membersihkan, tapi minat animo masyarakat banyak. Kita persilahkan aja, dengan satu konsekuensinya harus kendaraan parkir di depan untuk menjaga ketertiban atau keamanan, biar tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Biasanya di sini tuh bukanya jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Tutupnya? Kalau Apa, di sini bebas? buka tutup sebetulnya tidak ada buka tutup, Bebas. tapi yang ya tidak ada harus bebas gitu, tidak. Di sini namanya ada penjaga, berarti ada waktunya diizinkan dan waktunya tidak diizinkan. Jadi mulai jam 7 sampai sebelum maghrib. Itu diperbolehkan ya. Jadi sebelum maghrib kita sudah patroli, silahkan keluar, silahkan meninggalkan tempat, saling menjaga keamanannya, untuk menjaga keamanannya. Iya. Namanya tempat peninggalan Belanda, zaman Belanda, atau tempat-tempat yang ini kan orang menyebutnya dalam tanda kutip Benteng. angker atau Iya, apa ya kan itu iya, ya. Benar Pak. Image-nya itu orang menyebutnya di sini angker. Ya kita yakin bahwa barang-barang itu ada. Pada intinya, akan ada hal yang menarik untuk diulas dari sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Bersama saya Rian Dinolda, Awan pamit undur